banyak orang yang sering banget nanya social development belajar apa sih gitu itu. Tapi make sense karena di Indo nggak ada. Pertama di Indo nggak ada. Setahu gue ada tapi kayak namanya bukan social development ya, apa pengembangan sosial ya, mungkin mirip-mirip gitu. Gimana sih rasanya kolaborasi antar budaya? Kalau nggak meeting belum kerjain, jadi nggak bisa yang kayak, karena mungkin dia memvalue teamwork banget gitu, jadi dia nggak mau kayak orang-orang tuh kerja sendiri, harus benar-benar kayak meeting dulu baru. Selamat datang Puan dan Karissa di AIO Major Findings Series episode pertama. Boleh nggak kenalan dulu asalnya dari mana, jurusannya apa, dan sekarang lagi semester berapa? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama gue Puan Nazira Maharani, biasa dipanggil Puan. Sekarang lagi semester berapa sekarang? 8 ya, semester 8. Jurusannya Social Development dari Jakarta. Halo semuanya, perkenalkan nama gue gak apa kan? Ya nggak apa. Karissa Tewana dari Jakarta juga, sama jurusannya Social Development juga. Sekarang semester 8. Oke. Kenapa sih dulu milih jurusan ini? Apa yang bikin kamu tertarik? Dan ada nggak sih kayak cerita di baliknya kenapa gitu milih jurusan Social Development? Oke, sebenarnya kalau gue pertama kali awalnya tuh nggak pengen social development, awalnya tuh pengennya jurusan international relations atau HI. Nah cuman ternyata waktu itu belum di offer di intake 2022. Akhirnya kayak pas gue lihat lagi handbook sama guideline-nya, ternyata ada nih satu jurusan yang sebenarnya nggak pernah dengar sih sebelumnya kan, kayak kurang familiar di Indonesia juga, belum ada gitu kan. Jadi kayak, tapi pas kita lihat courseworks-nya, terus kayak courses-nya ini lumayan relate sama international relations gitu. Jadi kayak, oh ya udah deh, gue pilih social development gitu. Kalau gue sebenarnya sama Puan, karena kebetulan Puan ini teman pertama aku di sini gitu. Jadi kayak kebetulan kita emang sama gitu. Tadinya mau masuk international relation, tapi ternyata international relation itu belum ada di kampus. Jadi kita memutuskan untuk masuk social development. Menarik juga ya. Kalau boleh digambarin, menurut kamu tuh orang seperti apa sih yang cocok masuk jurusan ini? Orang yang cocok masuk jurusan social development. Yang pasti dia harus sangat amat mempunyai empati yang sangat tinggi terhadap community atau society itu. Karena mostly course yang kita pelajarin atau pelajaran yang kita pelajari itu berhubungan ya dengan masyarakat gitu. Sama kalau menurut gue, untuk orang-orang yang suka banget mengulik isu-isu with holistic approach gitu, kayak ngelihat suatu hal bukan dari satu POV doang, tapi kayak dari berbagai POV gitu. Kalau misalnya ada satu masalah, terus ngelihatnya tuh dari sisi politik, dari sisi sosial, dari sisi ekonomi, dari sisi culture, lingkungan. Nah, cocok banget gitu. Harus IPA IPS backgroundnya? Kalau background bebas IPA IPS bisa, bahkan SMK bisa masuk. SMK tata boga semuanya. Kalau kalian misalkan bagaimana konsumsi pangan gitu ya, berdampak kepada ketahanan pangan Indonesia misalnya itu, bagaimana contohnya misalkan kalau ngomongin tata boga kan lagi di Indonesia lagi ada makan gratis, makan siang gratis. Nah, itu kan sangat berimpactful sebenarnya ke society. Nah, gimana sebagai anak tata boga ngelihat itu gitu. Nah, itu sebenarnya sosdev banget. Jadi bisa dilihat dari banyak sisi. Kalau yang aliyah gitu misalnya, aliyah negeri. Fun fact, aku madrasah aliyah negeri. Ya, aku anak MAN guys. Kelihatan banget kan sebenarnya. Tapi kelihatan banget. Jadi kayak aku dulu dari jurusan bahasa. Jadi dari bahasa itu tapi ada sempat pelajaran antropologi. Nah, antropologi itu kan kayak mempelajari sikap manusia, behavioral gitu kan. Nah, itu tuh ada sedikit-sedikit masuk ke social development-nya. Jadi sebenarnya apapun background-nya bisa sih, asal punya ketertarikan itu ya, isu-isu sosial sama yang lain gitu. Bukan berarti namanya social development tapi kita cuma belajar sosial sama development doang, tapi kita tuh belajar kayak dari segi yang tadi Puan bilang, segi ekonomi, politik,
lingkungan bahkan. Jadi semua aspek bahkan kita belajar digital marketing. Benar. Karena kan kalau misalkan ekstrovert dia bisa kayak yang turun di lapangan. Kalau misalkan yang introvertnya mungkin lebih kayak research and development gitu, kayak ya macam-macam sih sebenarnya, nggak harus ekstrovert gitu, harus introvert, bisa dua-duanya. Oke, next question. Kalau dari pengalaman kamu sendiri di jurusan ini, kamu belajar apa aja sih? Kalau dari aku sangat amat banyak, karena yang tadi aku bilang kita nggak cuma belajar dari sosialnya doang, tapi kayak kita ngelihat dari POV banyak hal gitu, dari politik, ekonomi, lingkungan gitu. Kalau aku yang tadinya aku sangat amat introvert, yang tadi kamu bilang kayak ini bisa introvert atau extrovert, aku tadinya sangat amat introvert. Terus kayak pas di sini kayak oke, belajar banyak dari public speaking, terus kayak how to ngomong sama orang dengan benar. Kalau gue tuh sebenarnya ada satu hal yang menurut gue mengubah cara pandang gue terhadap dunia. Cielah gitu guys. Jadi sebenarnya kayak gini. Kan ini kita namanya jurusan social development kan. Development sendiri sebenarnya itu multitafsir. Kayak in what kind of case itu disebut development. Gimana kalau ada suatu perkembangan yang ternyata itu nggak bikin maju tapi malah bikin stuck. Contohnya kayak makan siang gratis. Itu bisa dilihat dari multitafsir sebenarnya. Ada orang-orang yang bilang itu sebenarnya nggak terlalu berguna, berfungsi, tapi mungkin di beberapa aspek sedikit ngaruh gitu. Nah, sebenarnya development itu kayak di social development hal yang paling kita pelajari sebenarnya bagaimana mentafsirkan development itu sendiri ke society gitu. Kayak itu, dan itu nggak bisa, development itu nggak bisa dipakai di satu definition aja. Nggak bisa kayak development adalah perkembangan gitu. Nggak bisa kayak gitu, karena harus sesuai tetap kayak konteksnya apa gitu-gitu sih. Itu yang paling kerasa sih selama 3 tahun belajar social development. Ini menarik banget ya ini. Lanjut lagi, pertanyaan selanjutnya. Ada nggak sih kayak mata kuliah, subjek yang bikin kamu rasa kayak wah ini aku banget, gua banget nih gitu kan, masuk sini gitu? Kalau gue namanya project management. Jujur iya kasih project management sama kalau nggak satu lagi ini deh, sama social psychology. Sebenarnya ini tuh menarik banget social psychology karena kita ada sisi psikologisnya juga kan belajar. Waktu itu sih sebenarnya lebih ke bagaimana behavior terhadap anak-anak, adolescents gitu. Jadi anak-anak sampai teenagers dan bagaimana itu mengimpact atau affecting society, sebenarnya kayak gitu. Cuman waktu itu sayang banget kayak itu kayak di short sum gitu ya, jadi nggak terlalu banyak pertemuan, nggak terlalu terasa, padahal itu seru banget. Terus kalau yang project management itu karena kita belajar software project Microsoft Project. Nah, kita belajar pakai Microsoft Project dan gimana kita nge-input sebagai seorang project manager, nge-input kayak data dari mulai planning, implementing sampai M&E, monitoring evaluation tuh ke dalam satu software biar kelihatan kayak gap-gapnya di mana gitu. Itu keren banget. Bakal berguna banget untuk di pekerjaan kayak misalnya di kita kayak CSR kayak gitu-gitu. Dan nggak cuma CSR doang, tapi kayak kalau misalnya kalian punya project dan mau nge-planning itu bisa pakai itu juga. Yang anak organisatoris. Iya benar. Kayak satu periode gitu kan. Iya benar. Bisa banget pakai itu. OSIS gitu-gitu OSIS. Apa ya satu lagi kalau gue kayaknya mungkin yang sekarang kita pelajarin kali ya, professional grooming. Iya professional grooming juga. Itu sangat amat interest kalau misalnya menurut gue karena di kelas tuh kita kayak aktif banget untuk kayak gimana dosennya tuh kayak ngejelasin gimana kayak how style in professional gitu, berpakaian. Terus kalau kemarin tuh kita sempat juga kayak make up gitu di kelas. Iya, professional make up gitu, kayak misalnya professional make up di interview kayak kerja kayak gitu-gitu sih. Terus bakal ada kayak bakal belajar kayak dining etiquette juga kalau lagi ada company dining gitu. Nah itu gimana caranya penempatan etiketnya, kayak dimana meletakkan kayak sendok dan lain sebagainya, terus cara duduk gitu, itu seru banget sih pokoknya. Ini kayak SMK sih ya sebenarnya. Oke, next pasti udah banyak assignment dong nggak ya? Sekarang final year kan. Oke. Project atau pengalaman apa sih yang paling berkesan selama kuliah di jurusan ini kira-kira? Project yang paling berkesan. Iya. Satu aja mungkin.
Project apa dan bikin apa gitu? Mungkin di first year kali ya, sustainability. Itu kalau aku mungkin karena kita baru maba, terus tiba-tiba langsung disuruh buat kayak project gitu. Terus aku waktu itu kebetulan projectnya ngebuat seminar gitu, kayak tentang mental health gitu. Dan kebetulan waktu itu tuh kalau nggak salah sama anak internasional, jadi kayak mix diverse gitu, dan itu cukup seru sih karena kita juga ngebuat bukan kayak cuma seminar atau workshop kayak ngejelasin tentang mental health itu apa, tapi kayak kita juga main games, jadi makin dekat dengan audiensnya juga sih. Kalau gue yang paling berkesan itu project nama course-nya itu High Impact Business gitu. Jadi kita bikin proposal untuk diimplementasiin sebagai CSR. Jadi kita benar-benar real case, ceritanya ada waktu itu padi beras ya kalau nggak salah. Ceritanya company-nya itu adalah si Padi Beras Nasional Berhad. Itu adalah distributor utama pangan beras di Malaysia gitu. Nah, kita bikin kelompok dan kita disuruh bikin proposal di mana kayak proposal ini bertujuan untuk CSR si Padi Beras Nasional Berhad ini gitu. Nah, waktu itu kelompok gue itu bikin tentang urban farming gitu. Jadi kayak ini masuk ke environment juga, jadi nggak cuma sosial doang, kita juga nggak cuma tentang education doang, tapi kita juga melek terhadap environment, karena di grup gue itu kita bahas tentang urban farming gitu, gimana mengatasi masalah farming di urban yang limited space kayak gitu. Basically kayak gitu sih, tapi beberapa very environment. Very environment. Ada juga yang tentang education, tentang buat refugees, ada juga yang help gitu-gitu deh, pokoknya banyak. Jadi nggak bisa satu guys, jadi banyak buat project. Banyak banget. Gimana sih rasanya kuliah di IAIU dan dengan mahasiswa yang berbagai negara gitu kan? Banyak banget. Rasanya sebenarnya masih kayak mimpi sih, karena dulu ya, fun fact kayak dulu menurut aku nggak bisa tuh bedain orang-orang Arab. Menurut aku Arab ya udah Arab aja gitu. Setelah kesini kayak sekarang udah tahu karakteristiknya, kayaknya kalau yang kayak gini orang Yaman, yang kayak gini orang Mesir, yang kayak gini Afghanistan. Kadang-kadang kayak nggak cuma Arab, kadang-kadang Afghanistan mukanya agak-agak Arab, padahal dia Afghanistan gitu, padahal dia Asia gitu kan. Jadi semenjak kesini kayak makin tahu karakteristik orang-orang dari berbagai dunia. Malah sekarang udah bisa kayak nih kayak dari negara ini nih gitu, udah kayak tahu sendiri gitu. Terus kayak seru banget komunikasi sama teman-teman dari 60 plus negara gitu. Kalau di jurusan kita kebetulan ada 10 different countries, terus ada yang dari Eropa juga, terus jadi kayak seru banget setiap ngomong di kelas gitu, semuanya pada bawa negara masing-masing tuh kayak keren aja gitu, kayak oh iya nih ada yang dari Eropa, ada yang dari countries gitu-gitu. Iya sih benar, sama mungkin kalau dari aku ini sekali ya kayak ngepelajarin culture masing-masing gitu. Jadi kayak kita sharing kalau misalnya di Indonesia tuh nggak boleh kayak gini, atau di negaranya mereka nggak boleh kayak gini. Jadi kayak mereka punya different toleransi terhadap some term gitu loh. Can I say you guys actually global citizen? Yes, as a global citizen, let's go. Oke. Ada nggak sih kayak stereotype tentang jurusan kalian yang menurut kalian tuh kayak lucu, tuh salah kaprah gitu kan? Ada banget sih. Kalau yang lucu kayak gini, banyak orang yang sering banget nanya, social development belajar apa sih gitu kayak itu. Tapi make sense karena di Indo nggak ada. Pertama di Indo nggak ada. Setahu gue ada, tapi kayak namanya bukan social development ya, pengembangan sosial ya, mungkin mirip-mirip gitu. Dan itu cuma kayak kalau nggak salah ada di UGM sama UI deh kalau nggak salah ya. Jurusan langka. Jurusan langka banget. Jadi sebenarnya make sense kalau mereka nggak tahu kayak belajar apa sih? Oh, social development cuman ngurusin sosial doang, padahal kita literally diverse banget dan multi approach banget. Itu yang lucu. Kalau yang salah kaprah apa ya? Mungkin kalau misalnya di kampus iya itu sih tadi, kayak orang-orang nanya kayak kita belajar apa, karena mereka ngiranya kita sesenggang itu. Kayak mostly kalau misalnya jurusan-jurusan lain lagi sibuk tuh kita kayak bahkan easy gitu kayak. Tapi sebenarnya enggak juga. Yang salah kaprah itu sebenarnya kayak mereka nganggap jurusan kita tuh gampang. Padahal bukan gampang, tapi kan kita enjoy. Jadi kelihatannya gampang gitu. Jadi kayak gitu deh, agak-agak salah persepsi gitu. Banyak banget ya stereotipnya. Kalau jurusan kamu tuh diibaratkan makanan tuh, makanannya kayak gimana sih dan kenapa gitu kan, biar orang gampang gitu kan? Apa ya? Gue nggak tahu sih. Gue apa ya? Diibaratin jurusan gue gitu ya. Ini micin. MSG kalau nggak ada di makanan nggak lengkap.
sama dengan jurusan kita. Nggak ada kita, padahal itu kayak hanya sedikit part dari berbagai macam ilmu kan sebenarnya. Cuman karena kita itu melingkupi sosial, ekonomi, culture, politik dan lain sebagainya. Jadi kalau nggak ada social development kayaknya kurang nikmat. iya, gitu. kurang gurih. gitu. MSG kan itu yang bikin enak kan sebenarnya di makanan gitu. Ya walaupun banyak-banyak agak bikin pusing, sama jurusan kita juga kalau banyak-banyak bikin pusing sebenarnya. Oh, gue kayak ketoprak gitu kan. Semuanya masuk. Soalnya kayak ada. lengkap Bener. kan, semuanya ada gitu. Literally semuanya ada. Jadi Karbo, Iya. ini ada semuanya. Protein ada protein, juga. sayur ada, Sehat pokoknya. banget. Ceritain dong satu momen paling lucu atau awkward yang nggak terlupakan selama kuliah di jurusan ini yang bisa kalian bagikan gitu. Mungkin jadi jadi kita tuh ada satu course namanya Poverty and Development, di mana kita tuh itu tuh kreditnya satu semester tuh 4 kredit. Wah. 4 SKS. Jadi Paling tinggi itu. Jadi, nah sedangkan di kelas ini tuh kita sering banget, mungkin bukan awkward tapi ya, cuman kayak after kita berjuang di semester itu tuh kayak kita kayak wah keren banget gitu. Nah, tapi course ini tuh sering banget kayak nggak ada dosennya. Tapi bukan salah kita juga, jadi emang kebanyakan mungkin karena public holiday, tapi dosennya akhirnya minta kayak kelas ganti gitu. Nah akhirnya kita satu minggu yang tadinya harusnya 4 jam, jadi satu minggu 8 jam. Wah. Bayangin kita kayak survive apa di semester itu. Gitu. Apalagi ya paling sama ini sih, ada satu matkul namanya politics apa sih? Oh iya ya. Itu matkul politics ya guys, nggak ada slide, Jadi ngomong dong. ngomong aja. Nah kamu jadi sebenarnya yang didapatkan ketika course politics ini selain mendapatkan pelajaran juga mendapatkan hikmah ya. Wah. Mendengar yang baik gitu kan, Good listener. memperhatikan dan bagaimana melawan ngantuk ketika orang ngomong 3 jam gitu. Nah itu sih agak-agak gimana gitu. Ngomongin kerja bareng selama kalian di jurusan social development, kamu sering nggak sih kayak kerja bareng sama teman yang internasional? Gimana sih rasanya kolaborasi antar budaya? Sebenarnya karena di kelas kita juga yang sempat kita mention, kita kan ada 10 nationalities ya di jurusan kita. Nah, udah pasti di beberapa assignment tuh harus ada yang di mix gitu kan, either di mix gendernya ataupun di mix nationalitiesnya. Nah, sebenarnya kalau kerja bareng orang dari different nationalities itu kadang-kadang etos kerjanya tuh beda. Yang gue notice itu orang-orang Indo itu bener-bener yang mempersiapkan everything perfectly. Kayak misalkan ada mau bikin something gitu, bikin event ya misalkan. Nah, kalau sesama orang Indonesia kita tuh pasti udah tahu nih kayak kira-kira step-stepnya itu apa aja yang mau kita lakukan. Cuman tidak sama halnya dengan kalau misalnya kita works bareng let's say orang Afrika, karena mungkin di culture mereka nggak perlu sepanjang itu prosesnya, atau mungkin mereka nggak terbiasa untuk punya inisiasi bikin event kayak gitu. Ataupun misalkan kayak pas bikin assignment ada satu orang misalkan yang selalu pengen banget meeting ya, karena mungkin dia meeting terus. Kalau nggak meeting belum kerjain gitu. Jadi nggak bisa yang kayak karena mungkin dia memvalue teamwork banget gitu. Jadi dia nggak mau kayak orang-orang tuh kerja sendiri, harus bener-bener kayak meeting dulu baru kelarin bareng-bareng gitu sih. Jadi kayak beda value-nya tiap-tiap negara gitu, atau kayak kontinen gitu-gitu. Iya sih. Pas kerja sama mereka kita baru bisa ngelihat ternyata kita punya different style yang beda untuk cara kerja gitu. Dan kebanyakan, tapi aku sendiri mostly untuk kerja kelompok kebanyakan sama anak intern juga sih. Jadi kebetulan juga anak-anak intern yang aku kerja sama juga itu sangat amat bisa diandalkan gitu. Jadi untuk itu sih bagus-bagus aja sih kalau dari aku. Setelah lulus, biasanya tuh alumninya dari jurusan ini tuh kerja di bidang apa aja sih? Nah, kebetulan cutting kita tuh baru ada 1 angkatan, guys. Dan itu cuma 7 biji ya. Kita kebetulan batch kedua. Kita batch kedua. Nah, cohort pertama itu isinya cuma 7 orang. Yang 1 orang Gambia, yang 1 orang Tanzania ya. Kayaknya Tanzania deh kalau nggak salah. Terus yang 1 Indonesia, yang 4 Malay. Jadi sebenarnya kita masih kurang banget resource tentang kayak mereka kerja, persebaran mereka gimana gitu. Cuman ada 1 yang udah pasti di NGO gitu, di yayasan kayak gitu sih. Cuman sebenarnya kalau untuk prospek karir sendiri bisa dimanapun sih sebenarnya social development. Even kayak kalau masuk ke RS tuh juga bisa, bukan jadi dokter udah pasti. Cuman jadi social work misalkan itu bisa banget gitu. Kalau di
company juga bisa jadi HR kayak gitu. Iya bisa jadi HR, kita bisa masuk ke HR, bisa masuk ke kalau company kayak bisa ke CSR-nya gitu-gitu, atau sebenarnya masuk HR bisa ke people management. Kalau TA kan ibaratnya HR banget ya. Kalau kita sih mungkin lebih ke people management atau culture management yang gitu-gitunya. What about event organizer? Bisa banget. Itu kayaknya main drivernya gitu nggak sih? Karena kan tadi kita ada matkul itu tuh project management, nah itu tuh kan kita juga udah tahu gimana cara mengeksekusi suatu event, dan gue rasa kayaknya anak-anak Indo, at least yang di jurusan gue ya, itu semuanya aktif gitu, maksudnya aktif organisasi. Jadi kayak akademi dan organisasi tuh jalan dua-duanya. Jadi kayak pas ada pelajaran itu kayak ibaratnya merem gitu, kayak Merem aja udah Manage the event gitu. bikin event, aduh Udah, itu kerjaan easy belajar banget, itu makanan kita gitu guys. Jadi kayak kalau event management atau event koordinator ya itu bisa dibilang emang udah jiwanya anak BSD gitu, karena kan semua yang diimplementasikan berbentuk event gitu kan, jadi sangat-sangat relate gitu. Kalau kamu sendiri punya cita-cita atau karir ke arah mana sih? Atau kemana gitu? Jujur banget nih, untuk kita yang final year itu kita sangat amat lagi labil banget ya, kayak Masih kita gambling. arahnya mau kemana gitu, karena untuk mempersiapkan internship aja kita masih sangat amat bingung gitu mau arahnya kemana. Tapi kalau aku sendiri mungkin sebenarnya bisa aja ke NGO atau ke yayasan gitu, cuman kalau aku sendiri mungkin aku bakal arahnya ke government kali Government. ya, kayak gitu sih. Jujur masih bingung banget sih kalau misalnya untuk karir. Kalau Puan sendiri? After lulus bener sih, karena mungkin jurusan kita itu bisa masuk kemana-mana, Mana aja. jadi kayak Fleksibel banget, tergantung kayak lu mau jadi ngurusin sosial media, kita dulu dapat digital marketing, jadi kayak kalau ada yang tertarik ke situ kita bisa gitu kan. Terus kita dulu dapat environmental and development, jadi kalau mau kerja di kehutanan itu juga bisa gitu. Jadi kalau sekarang masih tergantung opportunities kayaknya ya apa. Cuman kalau aku pribadi mungkin lebih ke corporate. Korporat, oke, got it. Budak korporat. Semangat. Menurut kamu skill apa yang berguna dari kuliah di jurusan ini, especially social development? Skill yang didapetin dari social development yang berguna, banyak banget. Public speaking, kita presentasi tuh kayaknya seminggu sekali ya dari semester 1. Pokoknya problem solving, critical thinking, apa ya? Dengan ability untuk ngelihat suatu hal dari berbagai aspek, itu kan juga suatu ability ya, jadi kayak nggak stagnan cuman ada di satu perspektif gitu. Apalagi Banyak sih. soft skill ya kayak tadi, hard skill kita kita udah ada sertifikasi digital marketing di first year atau second year itu? First year ya. Nah, first year kita udah punya sertifikasi digital marketing, foundation sih masih basic gitu. Terus kita udah belajar project planning, terus kalau yang berhubungan dengan research gitu kita bisa pakai SPSS ataupun NVivo gitu, walaupun belum terlalu dalam tapi adalah basic di situ. Oke. Ini pesan-pesan untuk calon mahasiswa atau pendaftar nih yang bakalan milih nih ya jurusan ini. Ada nggak sih tips atau pesan buat teman-teman yang sekarang lagi bingung untuk mempertimbangkan memilih jurusan? Apa ya, yang sekarang lagi bingung-bingung pilih jurusan, tipsnya mungkin ini sih, kayak ngelihat jurusan itu jangan cuma satu ya. Ini sebenarnya belajar dari kita juga. Dulu kan kita cuma ngelihat, oh kayaknya kalau mau mencapai suatu target tertentu cuma bisa melalui international relations atau HI gitu kan. Ternyata enggak juga gitu, lewat social development juga ternyata bisa ter-attain gitu kan. Jadi kayak banyak jalan menuju Roma gitu. Jadi kayak jangan tertutup dengan satu jurusan tertentu, karena jurusan lain pun juga pasti, maksudnya gimana ya, kayak semua jurusan pasti ada benefitsnya gitu kan, tergantung gimana caranya pakai skills yang didapat di jurusan itu gitu kan. Mungkin ya itu tadi bilang jangan terpaku dengan satu jurusan doang, dan banyak research sih tentang jurusan yang mau di apply gitu. Mungkin kayak di jurusan itu nggak tercakup semuanya juga gitu sih. Kalau bisa balik ke tahun pertama, apa hal yang ingin kamu lakukan berbeda? Tahun pertama. Balik lagi kan mungkin sebelum daftar gitu kan? Oh, udah sebelum daftar. Mungkin.
Kayaknya nggak ada sih kalau gue. Nggak ada, you guys Soalnya- still stick with social development. Still stick, Iya. tapi dulu tuh pas udah lulus. Jadi kita Tahun sebelum masuk ke degree tuh kita sekolah bahasa dulu. Untuk mendapetin IELTS. Nah, pas udah lulus IELTS tuh aku sempet emang mau pindah jurusan gitu karena baru udah dibuka tuh international relation-nya. Tapi ternyata setelah dipikir-pikir still stick sih sama social development dan nggak nyesel juga sih kalau aku. Iya, bener. Kalau Puan? Apa ya, sama sih kayak mungkin ini sih kayak setelah apa namanya melalui 3 tahun gitu kan, sekarang makin banyak assignment, mungkin kalau bisa kuputar waktu gitu kalau kata Kobe Junior, kayaknya kalau di first year itu pengen lebih banyak aktivitas di luar kampus sebenarnya, karena lebih bukan nggak penting sih pelajarannya, cuman kayak masih bisa manage waktu, masih banyak banget waktu luang, waktu kosong gitu di first year gitu. Sekarang kan udah final year kayaknya tidur aja susah ya, kayaknya kita semua merasakannya tidur aja susah gitu. Paham. Jadi kayak mungkin kalau bisa balik lagi di first year tuh pengen banyakin aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang di luar kampus gitulah, yang nggak apa-apa lah kayak mengorbankan beberapa jam waktu pelajaran gitu. Pertanyaan selanjutnya dan sekaligus pertanyaan terakhir. Kalau kamu bisa kasih satu kalimat buat yang meyakinkan orang yang ambil jurusan ini, itu apa? Betul dulu. Aduh, apa ya? Untuk meyakinkan orang masuk jurusan ini. Iya. Gue tuh sangat amat tidak bisa meyakinkan orang, jadi kayak mungkin better Puan dulu deh. Pasti kalian yang nonton ini pasti kayak ragu kan, milih jurusan lain atau jurusan social development nggak ya gitu kan? Mungkin kalau misalnya kalian nggak mau sehektik itu bisa ngambil jurusan kita. Oh, Oh, sama ini sih, menurut gua kayak jurusan ini sebenarnya tidak ada kata-kata yang bisa untuk menarik lu untuk ke jurusan kita, karena kalau lu dari dalam diri lu sendiri nggak tertarik ya jangan dipaksa juga, maksudnya gitu. Jadi kayak sebenarnya nggak semua orang mampu di BSD dan gak semua orang untuk BSD. Jadi kayak yang di BSD ya udah the chosen one. Jadi kayak kalau lo tertarik isu-isu yang holistik banget tadi tuh, yang multi approach, multi tafsir dan dibahas di berbagai sisi, berarti tandanya harus ikut social development. Tapi kalau memang nggak tertarik ya silakan aja, karena semua jurusan pada dasarnya bagus gitu. alright. Thank you banget udah sharing hari ini. Buat kalian yang lagi galau buat milih jurusan, semoga video ini ngebantu kalian. Dan sekali lagi jangan lupa like, comment, share, dan semoga video ini bermanfaat. Nantikan episode-episode selanjutnya bersama aku, host favorit kalian, Iren Ramdhani. See you next episode. Bye-bye. Bye. Coba keep.